Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today you are going to learn about a new topic in mathematics. The topic is persamaan linear satu variabel. This video is presented by DNA.12 Education, special in mathematics, physics, chemistry, science, matematika, fisika, kimia, untuk semua jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Oke, lalu apa saja yang menjadi tips dan trik untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Yuk kita akan bahas bersama-sama, ya. Seri Matematika SMA, persamaan linear satu variabel. Oke students, persamaan linear satu variabel bagian pertama. Yuk langsung saja kita ke slide berikutnya, ya. Oke students, persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama, terdiri dari satu variabel saja. Ya, makanya disebut dengan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, dibatasi dengan tanda sama dengan. Oke? Jadi harus ada sama dengannya. Oke? Nah, bentuk persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A dan B bilangan bulat bukan 0. Oke, students? Yuk, kita lihat yuk. Supaya kamu lebih jelas mengenai persamaan linear satu variabel, saya mau berikan kamu contoh. Yuk, contoh yang pertama, yuk kita lihat. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Yuk, kita lihat. Yang pertama, 2X ditambah 5 sama dengan 0. Satu variabel yaitu X dan dibatasi dengan sama dengan. Jadi ini termasuk. Yang kedua, 3X minus 2 sama dengan 4. Satu variabel yaitu X dan dibatasi sama dengan. Betul. 7X minus 2 sama dengan 4X min 8. Betul. Satu variabel X dan dibatasi sama dengan. Yang selanjutnya, 5X tambah 2 per 6 dikurang 7X minus 1 per 2 sama dengan 1. Juga termasuk. Oke, bagaimana sih tips dan triknya? Solusi mengerjakan persamaan linear itu bagaimana? Sangat mudah, diselesaikan saja dengan cara aljabar biasa. Apa aja sih? Yang pertama, jika ada pecahan, maka sebaiknya kalikan dengan KPK terlebih dahulu untuk mempermudah kamu. Jika kamu temukan A per B sama dengan C per D, selesaikan dengan cara kali silang. Yang ketiga, usahakan selalu memberi tanda kurung untuk angka dan variabel apabila dibatasi operasi jumlah dan kurang. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kesalahan. Yuk, kita lihat contoh yang pertama buat kamu ya. 3X tambah 2 per 3 dikurang 7X min 1 per 2 sama dengan 4. Ini adalah bentuk persamaan linear satu variabel dengan pecahan. Nah, kalikan setiap ruas dengan 6. Dari mana tahu 6? 6 adalah KPK dari 3 dan 2. Makanya setiap itemnya, setiap ruasnya wajib kamu kali 6. Yuk kita lihat tuh.
Kali 6, dikali 6, dikali 6. Baik kiri dan kanan. Setiap itemnya kamu kali 6. Nah, kamu akan temukan nih. Ya, tuh. Betul? Nah, kita sederhanakan dulu. Ya, ternyata 6 bagi 3 dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3. Sedangkan ruas kanan 6 kali 4 adalah 24. Betul? Nah, sehingga kita menemukan 2 dikali 3x tambah 2 minus 3, 7x minus 1 sama dengan 24. Dengan cara distribusi atau pelangi, kamu dapatkan 6x ditambah 4 min 21x tambah 3 sama dengan 24. Hati-hati tanda. Min 15x sama dengan 17, sehingga kamu dapat x sama dengan min 17 per 15. Mudah kan? Oke, yuk kita masih lihat contoh berikutnya tentang persamaan linear satu variabel. Yuk kita lihat yuk. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 4x ditambah 2 per 3 sama dengan x min 1 per 2. Kamu perhatikan, ini sudah membentuk A per B sama dengan C per D. Nah, yang kamu lakukan adalah kali silang saja. Hati-hati ya, jangan lupa tanda kurung wajib dipakai ya. Sekali lagi, tanda kurung jangan lupa dipakai. Sehingga 2 dikali 4x tambah 2 sama dengan 3 dikali x min 1. Nah, dengan cara distribusi atau cara pelangi kamu temukan nih. Yaitu 8x ditambah 4 sama dengan 3x dikurang 3. Betul? 8x ditambah 4 sama dengan 3x minus 3. Sehingga kita akan temukan 5x sama dengan minus 7. Ya, jadi 4 pindah ke ruas kanan. Positif 4 jadi min 4. Sehingga x sama dengan min 7 per 5. Mudah ya? Oke. Ya, persamaan linear satu variabel itu sebenarnya mudah. Beberapa catatan penting buat kamu ya, mencari modal, harga pembelian atau harga awal. Modal sama dengan 100 per 100 plus minus U atau rugi kali jual. Pada kondisi ini nilai persen tidak dimasukkan. Contohnya 50%. Jadi kamu hanya tulis 50-nya saja, jangan persennya ikut. Nah, U itu artinya untung, R itu rugi. Jadi ketika untung plus untung, ketika rugi menggunakan min R, min rugi. Oke, sama mudah ya. Oke, student. Apalagi sih kasus-kasus yang biasa dipakai pada persamaan linear satu variabel itu? Ini yang paling sering, kasus umur. Nah, satu hal yang harus kamu ingat adalah tentang kasus umur, usahakan kamu proses dalam bentuk konsep berikut ini. Jika pada kondisi now atau sekarang adalah X, maka kondisi past atau yang lalu maka X dikurang T tahun. Sedangkan untuk future yang akan datang, maka dinyatakan X ditambah T tahun. Ya, sekali lagi, jika kejadian sekarang dinyatakan dengan X, maka untuk kejadian past atau yang lalu adalah dinyatakan X min T tahun. Sedangkan untuk kejadian yang future atau yang akan datang, dinyatakan dengan X plus T tahun. Kan mudah ya? Oke, jadi ingat-ingat diagram ini untuk menyelesaikan tentang kasus umur. Yuk, misalkan umur ayah adalah 2X umur Budi 5 tahun yang lalu. Maka secara sederhana kita tuliskan A sama dengan 2B. A sebagai ayah, B sebagai Budi. Tetapi untuk 5 tahun yang lalu, berarti kita mempunyai pikiran apa? Betul, dikurang 5. Setiap variabel dikurang 5. Jadi, A-5 sama dengan 2 buka kurung B-5. Ingat, setiap variabel yang dikurangi. Misalnya, yang kedua lagi ya. 2 kali umur ayah adalah 3 kali umur Budi. 3 tahun yang akan datang. Artinya, 2A sama dengan 3B. Secara logikanya, betul? Tetapi kondisinya adalah 3 tahun yang akan datang. Maka di sini harus dinyatakan X plus T. Berarti 2 buka kurung A plus 3 sama dengan 3 buka kurung B plus 3. Halo
students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Our topic today about persamaan linear satu variabel untuk matematika SMA ya. Oke, kita akan coba menyelesaikan beberapa soal secara mudah ya. Kita lihat yang pertama yuk. Selesaikanlah 2x tambah 5 per 7 dikurang x min 5 per 14 ditambah 6x tambah 1 per 3 sama dengan 12. Seperti video saya yang sebelumnya bahwa ini dikerjakan dengan cara apa? Betul, mengalihkan dengan KPK ya. Jadi kalau kita lihat di sini KPK yang kita cari yang mana? KPK yang kita cari adalah KPK dari 7, 14 dan 3 ya. Jadi kalau kita hitung maka KPK-nya adalah 42. Oke. 42 ya. Ya, KPK-nya adalah 42. Oke. Sekarang setiap bagian ini kita akan kali dengan 42. Oke, jadi coba kita tulis dulu, kita tulis ulang ya. Tulis ulang. 2x tambah 5 per 7 dikurang, ini jangan lupa dikasih kurung, x min 4 per 15 ditambah 6x tambah 1 per 3 dengan 12. Jadi setiap item akan dikali dengan 42. Berarti di sini kita kali dengan 42. Di sini juga kita kali dengan 42, di sini juga 42, dan di sini juga kita kali dengan 42. Jadi setiap item dikali dengan 42. Nah, di sini kita dapat, di sini dapat berapa nih? 6, oke. Ini dapatnya 3, oke. Sedangkan ini dapatnya 14, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan berarti kita akan sederhanakan 6 dikali 2x ditambah 5 kurang 3x min 4 ditambah 14 6x tambah 1. Kalau ini kita kali hasilnya adalah 504 ya. Nah, sekarang kita kali ke dalam, 6 kali 2x berarti 12x, 6 kali 5 berarti 30, minus 3 kali x, min 3x, min 3 kali min 4, 12. Jangan lupa ini min punya 3. Min 3 kali x, min 3 kali min 4. Oke, lanjut. 14 kali 6x adalah 84x ditambah 14 kali 1 14 sama dengan 504 ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, oke. Nah, sekarang kita ketemukan x ketemu x. Kita dekatkan ya yang x. 12x, lalu ini min 3x, lalu yang ini ditambah 84x. Lalu yang angka berarti ditambah yang ini 30, lalu ini plus 12, lalu ini 14 sama dengan 504. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. 12 kurang 3 9. 9 tambah 84 berarti 93x. Ditambah, kita proses, dapatnya 56 yang ini sama dengan 504. Oke. Lalu yang ini pindah ke kanan ya. Berarti dapatnya di sini 93x sama dengan 504 dikurang 56. Ya. Jadi selanjutnya kita proses di sini aja. 93x sama dengan ini 504 dikurang 56 itu 448 ya. Jadi x sama dengan 448 per 93. Yang 448 per 93. Kamu biarkan dalam bentuk pecahan biasa juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuat dalam bentuk desimal juga boleh. Nah, coba kita hitung.
maka X sama dengan, kalau desimal 4,81 ya, gitu ya. Jadi kalau mau diselesaikan dalam bentuk begini juga boleh, yang desimal juga boleh, ya, terserah. Yang penting dalam mengerjakan persamaan linear adalah wajib kamu lebih hati-hati. Oke, gitu ya. Yuk kita lihat soal yang kedua. Nah, yang ini kita lihat soal yang ini. Jangan lupa kita kasih kurung. Ini kita kasih kurung. Ini sudah memenuhi A per B sama dengan C per D. Maka yang kita lakukan adalah kali silang. Ya. Oke, tidak ada lagi proses lain selain ini. Berarti kita kali silang. Ini ke sini. 5 kali 3x plus 5 dengan 7 kali 7x min 4. Kita kalikan ke dalam, berarti 15x ditambah 25 sama dengan 49x min 28. Oke, lalu yang x ke kiri aja, 15x ini ke kiri min 49x. Lalu ini tetap minus 28, yang ini ke kanan plus jadi min. Ya, saya ulangi, 49 ke kiri jadi min karena dia plus melewati sama dengan jadi min. Kemudian ini plus 25 ke kanan, yang plus jadi min. Oke. Lalu kita dapatkan berapa nih? Min 34x. Ya, min 34x sama dengan minus 53. Jadi x sama dengan min 53 per min 34, atau x sama dengan, ya biarin saja dalam bentuk positif. Oke, gampang ya. Oke, jadi persamaan linear itu sangat mudah. Yang penting kamu lebih hati-hati dalam mengerjakan soal. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ya, Bu Tini menyuruh Budi membeli gula pasir sebanyak 3 kg. Sesampainya Budi di toko Pak Tono, Budi menyerahkan uang 50.000 untuk 3 kg gula pasir, menerima uang kembalian, 11.000. Berapakah harga gula pasir untuk per kilogram? Ini soal sangat mudah, ya. Ternyata dia membawa uang 50.000 dan ada kembalian 11.000. Jadi kita akan hitung belanjaannya berapa. Belanjaannya adalah 50.000 dikurang 11.000, betul? Dengan 39.000. Nah, 39.000 ini adalah harga 3 kg gula. Jadi 3 kg gula kita misalkan 3x. Berarti 3x sama dengan 39.000. Berarti harga 1 kg gula adalah 39.000 per 3 atau 13.000 per kilo. Jadi harga gula pasir untuk per kilogramnya adalah 13.000 per kilogram. Mulai ya. Oke, students, kita kembali lagi ke topik persamaan linear ya. Yuk, soal berikutnya adalah kebun sayur Pak Joko membentuk persegi dengan panjang diagonal. Nah, jadi bentuk kebun sayurnya adalah bentuk persegi. Ya, jangan lupa persegi. Seperti inilah kita gambar ya, anggap ini sama. Panjang diagonalnya 4x tambah 6, berarti yang ini. Nah, kita ya. Ini adalah 4x tambah 6. Oke. Dan 2x tambah 16, berarti satu lagi. Berarti ini ya. Yang ini adalah 2x ditambah 16. Panjang diagonal kebun sayur tersebut. Ini sangat mudah. Pada prinsip persegi, diagonal sama dengan diagonal. Diagonal sama dengan diagonal. Jadi diagonal sama dengan diagonal. Jadi 4x ditambah 6 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, ini ke sini, yang ini ke sini ya. Berarti 4x dikurang 2x sama dengan 16, ini ke sana plus jadi min. Prinsip aljabar ya. Lewati sama dengan tanda berubah. Berarti 2x sama dengan 10. Oh, x-nya 5. Jadi panjang diagonalnya adalah, kamu pilih salah satu aja. 4x ditambah 6. Misal, boleh nggak yang 2x tambah 16? Boleh.
4 dikali 5 ditambah 6 sama dengan 26. Oke. Apakah di diagonal yang berikutnya juga kalau kita masukin X sama dengan 5 sama? Ya sama saja. Misal, yuk kita buktiin aja. 2 dikali 5 ditambah 16. Karena X kali 5. Jadi 2 kali 5 tambah 16. Jadi tetap 26. Jadi sama. Oke. Gampang ya? Oke. Ya, kita lanjut. Suatu persegi panjang, panjangnya persegi panjang ya. Kita coba gambar persegi panjang. Dikatakan bahwa persegi panjang. Oke. Panjangnya 5 cm lebih dari lebar. Anggap deh ini lebar. Karena panjangnya lebih 5 cm berarti sini lebar tambah 5. Setuju ya? Ya sangat mudah. Oke. Ya kita proses. Jika kelilingnya 38. Kelilingnya sama dengan 38. Ingat keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 38. PL, makanya 2P tambah 2L. Oke. Yuk kita proses. Jadi 2 kali panjangnya berapa? L ditambah 5. Lebarnya adalah L sama dengan 38. Ini kita coret saja, dapat 19. Ini dapat 1. Jadi dalam sininya berarti 2L tambah 5 sama dengan 19 ya. Coba kita proses di sini ya. Jadinya gimana dong? 2L tambah 5 sama dengan 19. Berarti 2L sama dengan 19 kurang 5. Berarti 2L sama dengan 14. Oh, berarti lebarnya adalah tuh 7 cm. Oke. Oke. Terus yang itu apa nih? Maka model matematikanya udah, model matematikanya tadi udah. Ya, ini namanya model matematika. Terus berapakah panjang dan lebarnya? Ya udah, kita lanjutkan. Lebar itu cm. Berarti kalau begitu panjangnya apa? Ingat, panjang tadi kan L tambah 5. Betul? Tambah 5. Berarti 7 ditambah 5. Oh, 12 cm. Jadi panjangnya adalah 12 cm ya. Sangat mudah ya. Oke. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21
Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Oke, kembali lagi di topik berikutnya. Keliling persegi panjang. Oke, coba kita gambar persegi panjangnya. Oke. Ukuran panjangnya 5x ditambah 2, sedangkan lebarnya 2x ditambah 3. Dia bilang kelilingnya adalah 94. Maka panjang dan lebar sebenarnya. Wah, ini soalnya mudah sekali ya, sangat mudah. Yuk kita proses. Keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 94. 2 panjangnya adalah 5x ditambah 2 ditambah lebarnya adalah yang ini 2x tambah 3. Jangan lupa ya selalu memberi kurung 4. Oke, jadi 2 buka kurung, 5 tambah 2 berarti 7x, 2 tambah 3 sama dengan 5 sama dengan 94. Nah ini bisa kita coret nih ya teman-teman, tidak bisa coret ini 1 di sini 40 tuh 7 ya, 40 tuh 7. Lanjut ya, kita lanjut. Nah terus gimana? Tinggal proses 1 kali 7x 7x, 1 kali 5 5 sama dengan 47. Oke, jadi 7x sama dengan 47. Yang ini pindah kemari ya, plus jadi minus 7x sama dengan 42. Berarti x nya 6 ya, x 6. Kalau begitu panjangnya dalam 5x tambah 2 kita masukin 5 kali 6 tambah 2. Berarti jawabnya betul 32. Mengenai lebarnya adalah 2x ditambah 3, berarti 2 kali 6 ditambah 3 sama dengan 15. Gampang ya? Kalau ditanya luas bagaimana? Ya tinggal panjang kali lebar. Oke gitu ya. Oke, kita lanjut yuk soal berikutnya. Jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 90. Oke. 3 bilangan genap berurutan. Nah, sekarang coba kamu sebutkan 3 bilangan genap deh, yang paling gampang. Betul, coba ya, 3 bilangan genap. 3 bilangan genap yang paling mudah adalah 2, 4, 6. Betul ya?
Nah, kalau si 2 ini saya anggap sebagai X nih. Berarti 4 apa? Betul, X tambah 2. Bagaimana dengan 6? Berarti X ditambah 4. Betul ya? 2 tambah 2, 4. 2 tambah 4, 6. Itu kan berurutan, betul? Nah, ditanya jumlah bilangan berurutan itu 90. Oh, sangat mudah. Berarti apa? X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4 itu jumlahnya 90. Berarti X tambah X tambah X 3X, 2 tambah 4 jawabannya 60. Betul? Berarti 3X sama dengan ini pindah ke kiri ya, 90 dikurang 6. 3X sama dengan 84. Betul? Kalau kita proses bagaimana? Ya tinggal dibagi dong. Berarti kita proses di sini ya. Berarti X sama dengan 84 dibagi 3. Berapa ya? Iya, 28. Nah, jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Nah, kalau kita urutkan, yang terkecil itu X, yang middle-nya yang tengah 2, sedangkan yang terbesar adalah X tambah 4. Yuk, coba kita masukin. 28. Ini berapa dong? 28 tambah 2, 30. Yang ini 28 tambah 4, 32. Jadi katanya ini dijumlahkan. Berarti jumlahnya adalah 28 tambah 32. Yang terbesar dan yang terkecil. Dengan 60. Gampang ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Halo student, kita masuk lagi ke soal berikutnya. Ini soal yang paling sering dikeluarkan, yaitu tentang kasus umur ya. Kasus umur. Ya, seperti yang saya jelaskan untuk umur ya. Untuk umur, kalau yang sekarang kita anggap X, maka untuk yang lalu ya berarti X dikurang tahunnya, sedangkan untuk yang akan datang atau future-nya, oke. Maka kita anggap apa? X ditambah tahunnya ya. Yang penting kamu mengerti. Jadi kalau lalu X min, kalau akan datang itu X plus. Itu ya. Oke, lanjut yuk. Nah, kita tahu umur ayah sekarang 2 kali umur anaknya. Anggap ayahnya sebagai A, anaknya sebagai A juga tapi A kecil. Oke. Diketahui umur ayah sekarang, jadi apa dong? Umur ayah sekarang 2 kali umur anaknya. 6 tahun yang akan datang, ini perhatikan di sini yang akan datang, jumlah umur mereka 87. Berarti gimana dong? Berarti ini kan pernyataan dulu ya, ini pernyataan pertama. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah 6 tahun yang akan datang jumlah mereka 87. Berarti apa? A ditambah A sama dengan 87. Betul ya? Tapi 6 tahun yang akan datang. Ingat, kalau akan datang ditambah 6. Tentu juga umur anak tambah juga dong. Masa umur ayah nambah anak enggak, ya kan? Oke. Sampai sini diterima ya, gampang ya? Mudah ya? Oke, mudah sekali. Oke. Nah, jadi ayahnya bertambah 6, anaknya juga tambah 6 dong. Masa ayahnya saja atau anaknya saja, harus dua-duanya. Jadi lanjut yuk. Berarti gimana? A besar ditambah A kecil ditambah 12 sama dengan 87. A besar A kecil sama dengan 87 dikurang 12. Ini pindah kemari, ya. A besar tambah A kecil sama dengan 75. Oke, 75 tahun. Ini anggap pernyataan kedua. Nah, sekarang kita gabung. Yang ini kita gabung, ya. Gimana dong? Berarti A sama dengan 2A. Jadi A ditambah 2A sama dengan 75. Nah, yang A-nya itu, yang A sama dengan 2A. Yang A-nya sama dengan 2A.
Berarti yang ini, yang A ini kita ganti dengan 2A. 2A ditambah 2A dong, dengan 75. Berarti 4A sama dengan 75. Jadi kalau kita proses, ya umur anaknya adalah 18,75 tahun. Ya, jadi umur anaknya 18,75 tahun, atau kita bisa simpulkan umur anaknya 18 tahun ditambah 0,75 tahun. Ya, jadi 18 tahun ditambah 75 itu kan 3/4 kali 12 bulan. Berarti 18 tahun ditambah ini berapa nih? 9 bulan. Jadi umur anaknya adalah 18 tahun 9 bulan. Bisa nangkap ya? Gampang? Ada pertanyaan nggak? Oke, nanti kamu bisa lihat lagi di video-video berikutnya ya. Oke, masih sekitar tentang umur ya, masih sekitar tentang umur ya. Ya, sekarang umur sekarang adalah X, yang lalu adalah X dikurang sesuatu, sedangkan akan datang X ditambah sesuatu ya, gitu ya prinsipnya. Yuk kita proses yuk. 2 tahun yang lalu nih, 2 tahun yang lalu berarti minus nih. Umur Pak Amin 4 kali umur anaknya. A sama dengan 4 kali umur anaknya, tapi 2 tahun yang lalu. Kita tulis di sini minus 2. Nah, setiap variabel harus diperlakukan minus 2. Nah ya, lihat sini. Setiap variabel harus dikurangi 2. Tuh. Ya. Mantap ya. Ingat, khusus untuk 4A, 4 ini milik bersama untuk A. Jadi yang dikurangi itu A-nya dalam kurung. Ya, demikian juga ini A besar minus 2. Nah, kita bisa lanjutkan A dikurang 2 sama dengan 4A min 8. Atau A sama dengan 4A min 8, ini min 2 ke kanan tambah 2. Oke, atau A besar sama dengan 4A min 6. Anggap ini persamaan 1 deh. Lanjut ya. Lanjut. 6 tahun yang akan datang, nih dia nih, 6 tahun yang akan datang. Berarti tambah. 6 tahun yang akan datang umur anaknya 20 tahun. 6 tahun yang akan datang umur anaknya 20 tahun. Berarti gimana dong? Berarti 6 tahun akan datang, 6 tahun yang akan datang, berarti A ditambah 6, betul? Sama dengan 20 dong. Kan 6 tahun akan datang. Jadi umur anaknya tambah 6 sama dengan 20, betul nggak? Berarti A-nya berapa? Ya 14 tahun. Ya, sekarang. Maka umur Pak Amin 10 tahun datang. Nah, kita cari dulu A besarnya. Nah, yuk kita ini anggap ini udah ketemu ya A. Ya kita proses nih. Nih, kita proses. A sama dengan 4 A min 6. 4 dikali 14 dikurang 6. Sama dengan 56 dikurang 6 sama dengan. Jadi kita sudah dapatkan bahwa A sama dengan 56 dikurang 6 sama dengan berapa? 50 tahun. Oke. A-nya 50 tahun. Jadi pertanyaannya umur Pak Amin 10 tahun akan datang. Untuk 10 tahun yang akan datang. Oke. Berarti A-nya berapa dong? A-nya sama dengan 50 tambah 10, 60 tahun. Sedangkan untuk anaknya berarti berapa nih? Kan 14. 14 tambah 10 sama dengan 24 tahun. Oke, sampai sini ya, ngerti ya? Oke.
Kalau masih ada pertanyaan, silakan lihat YouTube saya dan pelajari ya. Oke.